Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah, yang dimana setelah sekian lama saya tidak mengupload lagi video di YouTube, dan barulah sekarang ini saya kembali mengupload video di YouTube. Yang dimana video yang saya upload ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah metode numerik. Yang dimana dalam beberapa waktu ke depan, saya akan memberikan sebuah pemaparan dengan sederhana mungkin mengenai metode numerik. Oke, seperti apakah itu? Mari kita mulai langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, metode numerik. Jika kita artikan secara kata per kata, metode artinya cara, sedangkan numerik artinya angka. Nah, jadi metode numerik secara harfiah itu berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Oke, introduction. Jika secara umumnya, maka metode numerik itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik, sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmetika biasa, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Baik, setelah kita mengetahui pengertian tentang metode numerik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang metode numerik, yang dimana pembahasannya ini telah saya bagi menjadi beberapa poin. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yakni tentang metode numerik dalam bidang rekayasa. Oke, seperti yang kita lihat, dalam bidang rekayasa, kebutuhan untuk menemukan solusi persoalan secara praktis itu adalah jelas. Dari kacamata rekayasawan, masih tampak banyak cara penyelesaian persoalan matematik yang dirasa terlalu sulit atau dalam bentuk yang kurang konkret. Nah, bagi rekayasawan, solusi yang diperoleh secara analitik itu kurang berguna untuk tujuan numerik, sehingga persoalan rekayasa dalam prakteknya tidak selalu membutuhkan solusi dalam bentuk fungsi matematika menerus atau continuous. Nah, oleh karena itulah, maka rekayasawan seringkali menginginkan solusi dalam bentuk numerik, misalnya persoalan integral tentu dan persamaan diferensial. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yakni metode numerik. Apakah itu hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja? Nah, jawabannya adalah tentu saja tidak. Ya, kita jangan berpikiran bahwa metode numerik itu hanya dapat menyelesaikan persoalan rumit saja. Namun, metode numerik itu berlaku secara umum, yakni dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sederhana pula, yang mana dapat diselesaikan dengan metode analitik, maupun persoalan matematika yang tergolong rumit, yang metode analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Nah, sebagai contoh, dengan metode numerik, kita dapat menghitung integral, contohnya seperti ini, integral seperti ini, yang dimana itu sama mudahnya dengan menghitung integral yang seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, poin yang ketiga, peranan komputer dalam metode numerik. Oke, seperti apakah peranan komputer itu dalam metode numerik? Mari kita simak dengan seksama. Oke, yang pertama, komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik, yang dimana hal ini sangat mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan. Oke, yang kedua, penggunaan komputer dalam metode numerik antara lainnya adalah untuk memprogram, yang dimana langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Nah, program tersebut ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu, contohnya seperti Fortran, Pascal, C, C++, Basic, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer, kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter.
Nah, solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter. Oke, seperti itulah peranan komputer dalam metode numerik. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yakni mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Nah, untuk itu, terdapat beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Nah, alasannya itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Nah, yang dimana metode numerik ini mampu menangani sistem persamaan besar, kenirlanjaran, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersil. Nah, yang dimana dengan penggunaan aplikasi tersebut menjadi lebih berarti bila kita memiliki pengetahuan tentang metode numerik, sehingga kita dapat memahami cara sebuah paket aplikasi numerik komersil tersebut untuk menyelesaikan persoalan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Nah, yang dimana seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Nah, contoh, misal ada program aplikasi tertentu yang tidak dapat dipakai untuk menghitung integrasi lipat 2 atau lipat 3. Nah, mau tidak mau, kita harus menulis sendiri programnya. Nah, untuk itu, kita harus mempelajari cara pemecahan integral lipat 2 atau lebih dengan metode numerik. Sehingga itulah alasan ketiga mengapa kita harus mempelajari metode numerik, karena dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Itu yang ketiga. Nah, dan yang keempat, menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Oke, karena dengan metode numerik itu dapat ditemukan dan dapat disederhanakan sebuah persoalan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang lebih mendasar. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya tentang tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemodelan. Nah, pemodelan ini dia maksudnya adalah sebuah persoalan dunia nyata itu dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Oke. Kemudian yang kedua, penyederhanaan model. Nah, model matematika yang dihasilkan dari tahap pertama tadi itu mungkin terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Nah, semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya, sehingga memungkinkan beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter itu dapat diabaikan. Nah, dengan adanya penyederhanaan model matematika yang telah kita peroleh sebelumnya, itu dapat disederhanakan sehingga solusinya akan lebih mudah untuk diperoleh. Nah, yang ketiga, formulasi numerik. Nah, setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik. Nah, untuk memformulasikannya secara numerik itu terdiri dari beberapa tahap. Antara lain yang pertama, menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal, yaitu taksiran galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Nah, pemilihan metode didasari pada pertimbangan, yakni apakah metode tersebut teliti, apakah metode tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Oke, kemudian tahap yang kedua yakni menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Oke, tahap yang keempat yakni pemrograman. Nah, tahap selanjutnya ini adalah
untuk menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Kemudian, tahap yang kelima adalah operasional. Nah, pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keenam adalah evaluasi, yang dimana bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh itu akan diinterpretasi. Nah, interpretasi itu meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, saya kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin yang keenam, yakni peran ahli informatika dalam metode numerik. Oke, apa sajakah perannya? Nah, kita lihat. Oke, yang pertama, tahap 1 dan 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Nah, tahap 1 dan 2 itu adalah tahap pemodelan dan tahap penyederhanaan model. Nah, begini. Misal, persoalannya dalam bidang teknik sipil, maka orang dari bidang sipil lah tersebut yang menurunkan model matematikanya. Nah, misal lagi, persoalannya menyangkut bidang teknik kimia, maka ahli teknik kimia tersebutlah yang mempunyai kemampuan untuk membentuk model matematikanya. Oke. Nah, kemudian orang informatika itu akan baru berperan pada tahap 3 dan 4 serta 5. Nah, tahap tersebut adalah tahap formulasi numerik, tahap pemrograman, dan tahap operasional. Nah, tetapi agar lebih memahami dan menghayati persoalan, sebaiknya orang informatika itu juga ikut dilibatkan dalam memodelkan. Namun perannya hanyalah sebagai pendengar. Oke, selanjutnya, tahap yang keenam memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan. Nah, tahap keenam itu apa? Yakni evaluasi, yang dimana bersama-sama dengan pakar, informatikawan mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh. Apakah hasil tersebut sudah dapat diterima, atau apakah perlu dilakukan perubahan parameter, dan sebagainya. Oke. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yakni tentang perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Nah, untuk persoalan tertentu, tidaklah cukup kita hanya menggunakan metode untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tapi, kita juga perlu mengetahui apakah metode tersebut memang memberikan solusi hampiran dan seberapa bagus hampiran itu. Nah, sehingga hal itulah yang melahirkan sebuah kajian baru, yakni analisis numerik. Nah, jadi metode numerik dan analisis numerik ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, metode adalah algoritma menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik. Nah, sedangkan analisis numerik itu adalah terapan matematika untuk menganalisis metode, yang dimana dengan analisis numerik inilah kita bisa mengembangkan dan menganalisis metode numerik yang dapat dipertimbangkan untuk menjamin ketelitian solusi akhir yang dihitung. Oke, itulah pemaparan sederhana saya mengenai metode numerik. Ya, semoga pemaparan sederhana metode numerik dari saya ini dapat dipahami dan bermanfaat dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.